Hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad melihat keganasan kaum musyrik kian hari bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslim, maka beliau berkata kepada mereka, "Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu, pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu." Maka berangkatlah kaum muslim ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah, dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara kaum muhajir yang terkemuka ialah, Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, Abu Hujaifah beserta istrinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair dan Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya para sahabat Rasulullah sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. Ketika kaum Quraisy mengetahui peristiwa ini, mereka segera mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Ash, sebelum masuk Islam, menemui Najasyi dengan membawa berbagai macam hadiah. Hadiah-hadiah ini diberikan kepada sang raja, para pembantu dan pendetanya, dengan harapan agar mereka menolak kehadiran kaum muslim dan mengembalikan mereka kepada kaum musyrik Mekah. Ketika kedua utusan ini berbicara kepada Najasyi tentang kaum muhajir tersebut, sebelumnya kedua utusan ini telah melobi para pembantu dan uskupnya seraya menyerahkan hadiah yang dibawanya dari Mekah. Ternyata Najasyi menolak untuk menyerahkan kaum muslim kepada kedua utusan tersebut sebelum dia menanyai mereka tentang agama baru yang dianutnya. Kemudian kaum muslim dan kedua utusan tersebut dihadapkan kepada Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslim, "Agama apakah yang membuat kamu meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakatmu, dan kamu tidak masuk ke dalam agamaku dan agama lainnya?" Ja'far bin Abi Thalib, selaku juru bicara kaum muslim, menjawab, "Baginda Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga dan yang kuat menindas yang lemah. Kemudian Allah mengutus seorang rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Ia mengajak kami supaya mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Ia memerintahkan kami supaya berbicara benar, menunaikan amanat, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta dan makan harta milik anak yatim. Ia memerintahkan kami supaya salat dan berpuasa. Kami kemudian beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkan olehnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami, karena itulah kami dimusuhi oleh masyarakat kami. Mereka menganiaya dan menyiksa kami, memaksa kami supaya meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Ketika mereka menindas dan memperlakukan kami dengan sewenang-wenang, dan merintangi kami menjalankan agama kami terpaksa pergi ke negeri Baginda. Kami tidak menemukan pilihan lain kecuali Baginda. Dan kami berharap tidak akan diperlakukan sewenang-wenang di negeri Baginda." Najasyi bertanya, "Apakah kamu dapat menunjukkan kepada kami sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah?" Ja'far menjawab, "Ya." Ja'far lalu membacakan surat Maryam. Mendengar firman Allah itu Najasyi berlinang air mata. Najasyi lalu berkata, "Apa yang engkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama." Kemudian Najasyi menoleh kepada kedua orang utusan kaum musyrik seraya berkata, "Silakan kalian berangkat pulang. Demi Allah, mereka tidak akan kuserahkan kepada kalian." Keesokan harinya utusan kaum musyrik itu menghadap Najasyi. Kedua utusan itu berkata kepada Najasyi, "Wahai Baginda Raja, sesungguhnya mereka menjelek-jelekkan Isa putra Maryam. Panggillah mereka, dan tanyakanlah pandangan mereka tentang Isa." Kemudian mereka dihadapkan sekali lagi kepada Najasyi untuk ditanya tentang pandangan mereka terhadap Isa Al-Masih. Ja'far menerangkan, "Pandangan kami mengenai Isa sesuai dengan yang diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, Ruh Allah dan kalimatnya yang diturunkan kepada perawan Maryam yang sangat tekun bersembah sujud." Najasyi kemudian mengambil sebatang lidi yang terletak di atas lantai, kemudian berkata, "Apa yang engkau katakan tentang Isa tidak berselisih, kecuali hanya sebesar lidi ini." Kemudian Najasyi mengembalikan barang-barang hadiah dari kaum musyrik Quraisy kepada kedua utusan itu. Sejak saat itulah kaum muslim tinggal di Habasyah dengan tenang dan tentram, sementara kedua utusan Quraisy itu kembali ke Makkah dengan tangan hampa.
Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, sampailah kepada mereka berita tentang masuk Islamnya penduduk Makkah. Mendengar berita ini mereka segera kembali ke Makkah, hingga ketika sudah hampir masuk ke kota Makkah, mereka baru mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar. Karena itu, tidak seorang pun dari mereka yang masuk Makkah kecuali dengan perlindungan dari salah seorang tokoh Quraisy, atau dengan sembunyi-sembunyi. Mereka seluruhnya berjumlah 30 orang, di antara mereka yang masuk Makkah dengan perlindungan ialah Utsman bin Mazun. Ia masuk dengan jaminan perlindungan dari Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Abu Salamah dengan jaminan perlindungan Abu Talib. Beberapa pelajaran dari peristiwa hijrah ke Habasyah ini kita dapat mencatat 3 pelajaran. Pertama, berpegang teguh dengan agama dan menegakkan sendi-sendinya merupakan landasan dan sumber bagi setiap kekuatan, juga merupakan pagar untuk melindungi setiap hak, baik berupa harta, tanah, kebebasan atau kehormatan. Oleh sebab itu, para penyeru kepada Islam dan mujahidin di jalan Allah wajib mempersiapkan diri secara maksimal untuk melindungi agama dan prinsip-prinsipnya, dan menjadikan negeri, tanah air, harta kekayaan dan kehidupan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memancangkan akidah, sehingga apabila diperlukan, ia siap mengorbankan segala sesuatu di jalannya. Apabila agama sudah terkikis atau terkalahkan, maka tidak ada lagi artinya negeri, tanah air dan harta kekayaan. Bahkan tanpa keberadaan agama dalam kehidupan, kehancuran akan segera melanda segala sesuatu. Tetapi jika agama tegak, terpancangkan sendi-sendinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan akidahnya terhujam dalam di lubuk hati setiap orang, maka segala sesuatu yang dikorbankan di jalannya akan segera kembali. Bahkan, akan kembali lebih kuat dari sebelumnya, karena dikawal oleh pagar kedermawanan, kekuatan dan kesadaran. Sudah menjadi sunatullah di alam semesta sepanjang sejarah bahwa kekuatan moral merupakan pelindung bagi peradaban dan kekuatan material. Jika suatu umat memiliki akhlak yang baik, akidah yang sehat, dan prinsip-prinsip sosial yang benar, maka kekuatan materialnya akan semakin kukuh, kuat dan tegar. Tetapi jika akhlaknya bejat, akidahnya menyimpang, dan sistem sosialnya tidak benar, maka kekuatan materialnya tidak akan lama lagi pasti mengalami keguncangan dan kehancuran. Mungkin Anda akan melihat suatu bangsa yang secara material berdiri tegar dalam puncak kemajuannya, padahal sistem sosial dan akhlaknya tidak benar. Maka sesungguhnya bangsa ini sedang berjalan dengan cepat menuju kehancurannya. Mungkin Anda tidak dapat melihat dan merasakan perjalanan yang cepat ini, karena pendeknya umur manusia dibandingkan dengan umur sejarah dan generasi. Perjalanan seperti ini hanya dapat dilihat oleh mata sejarah yang tidak pernah tidur, bukan oleh mata manusia yang picik dan terbatas. Mungkin juga Anda akan melihat suatu bangsa yang tidak pernah segan-segan mengorbankan segala kekuatannya demi mempertahankan akidah yang benar dan membangun sistem sosial yang sehat. Tetapi tidak lama kemudian bangsa pemilik akidah yang benar dan sistem sosial yang sehat ini berhasil mengembalikan negerinya yang hilang dan harta kekayaannya yang dirampok. Bahkan kekuatannya kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anda tidak akan mendapat gambaran yang benar tentang alam, manusia dan kehidupan, kecuali di dalam akidah Islam yang menjadi agama Allah bagi para hambanya di dunia. Demikian pula Anda tidak akan mendapatkan sistem sosial yang adil dan benar kecuali dalam sistem Islam. Pengorbanan inilah yang akan menjamin keselamatan harta, negeri dan kehidupan Muslim. Karena itulah prinsip hijrah ini disyariatkan di dalam Islam. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berhijrah dan meninggalkan Makkah setelah menyaksikan penyiksaan yang dilancarkan kaum musyrik terhadap para sahabatnya, dan karena khawatir akan terjadinya fitnah pada keimanan mereka. Hijrah ini sendiri merupakan salah satu bentuk siksaan dan penderitaan demi mempertahankan agama. Ia bukan tindakan menghindari gangguan dan mencari kesenangan, tetapi merupakan penderitaan lain di balik penantian akan datangnya kemenangan dan pertolongan Allah. Tentu Anda pun mengetahui bahwa Makkah, pada waktu itu, belum menjadi Darul Islam sehingga tidak dapat digugat. Mengapa para sahabat itu meninggalkan Darul Islam demi mencari keselamatan jiwa mereka di negeri kafir, Makkah dan Habasyah, juga negeri-negeri lainnya, pada saat itu tidak berbeda kondisinya. Karena itu, negeri mana saja yang lebih memungkinkan bagi para sahabat melaksanakan agamanya dan berdakwah kepadanya, adalah lebih patut dijadikan tempat tinggal. Dalam Islam, berhijrah dari Darul Islam, negeri Islam, memiliki 3 hukum antara wajib, boleh dan haram. Wajib, berhijrah dari Darul Islam, manakala seorang muslim tidak dapat melaksanakan syiar-syiar Islam, seperti salat, puasa, azan, haji dan lain sebagainya di negeri tersebut. Boleh, berhijrah dari Darul Islam, manakala seorang muslim menghadapi bala cobaan, yang menyulitkannya di negeri tersebut,
dalam kondisi ini ia boleh keluar darinya menuju negeri Islam yang lain. Tetapi haram, berhijrah dari Darul Islam, manakala hijrahnya itu mengakibatkan terabaikannya kewajiban Islam yang memang tidak dapat dilaksanakan oleh orang selainnya. Kedua, menunjukkan adanya titik persamaan antara prinsip Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ia seorang yang mukhlis dan jujur dalam kenasraniannya. Salah satu bukti keikhlasannya adalah bahwa dia tidak mengikuti ajaran yang menyimpang, dan tidak berpijak kepada orang yang akidahnya berbeda dengan ajaran Injil dan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Seandainya kepercayaan Isa anak Allah dan Tritunggal yang didakwakan oleh para pengikut Isa itu benar, niscaya Najasyi, sebagai orang yang paling jujur dan ikhlas kepada kenasraniannya akan berpegang teguh kepada kepercayaan tersebut, dan pasti akan menolak penjelasan kaum muslim serta membela kaum Quraisy. Tetapi ternyata Najasyi berkomentar tentang pandangan Al-Quran terhadap kehidupan Isa, yang dibacakan oleh Ja'far dengan ucapannya, "Apa yang engkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama." Komentar ini diucapkan oleh Najasyi di hadapan para uskup dan tokoh Alkitab yang ada di sekitarnya. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa semua nabi membawa akidah yang sama. Perselisihan di antara ahli kitab terjadi. Sebagaimana dijelaskan Allah, setelah mereka mendapatkan pengetahuan karena kedengkian yang ada pada diri mereka. Ketiga, bila diperlukan, kaum muslim boleh meminta perlindungan kepada non-muslim, baik dari ahli kitab, seperti Najasyi yang pada waktu itu masih Nasrani, tetapi setelah itu masuk Islam, atau dari orang musyrik, seperti mereka yang dimintai perlindungan oleh kaum muslim ketika kembali ke Makkah, antara lain Abu Talib paman Rasulullah ketika masuk Makkah sepulangnya dari Taif. Tindakan ini dibenarkan selama perlindungan tersebut tidak membahayakan dakwah Islam, atau mengubah sebagian hukum agama, atau menghalangi nahi munkar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka seorang muslim tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada non-muslim. Sebagai dalil ialah sikap Rasulullah ketika diminta oleh Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya dan tidak mengecam Tuhan-Tuhan kaum musyrik, maka ketika itu Rasulullah menyatakan diri keluar dari pelindungan pamannya dan menolak mendiamkan sesuatu yang harus dijelaskan kepada umat manusia.